Pagipun punten sampurasun kula nuwun. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita bersama-sama pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka peresmian Masjid Muhammad Nur Dusun 5 Kota Jawa, dirangkai dengan pengajian Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Jawa. Semoga kehadiran kita dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita semua. Amin. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumul kiamah diberikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, para jamaah yang saya hormati, pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah satu bangunan yang disebut dengan masjid. Bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Dan alhamdulillah di tahun ini saudara-saudara kita terkhusus Kabupaten Pesawaran nanti malam akan berangkat menuju Masjidil Haram. Semoga saudara-saudara kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, beliau belum mengupayakan membangun rumah. Tapi yang dibangun pertama oleh Nabi Muhammad adalah masjid, dan nama masjidnya Masjid Quba. Barang siapa yang sholat di Masjid Quba dengan hitungan 2 rakaat ataupun hitungan 1 rakaat, bernilaikan pahala 1000 kali lipat, termasuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Setelah itu masjid demi masjid terbangun dari seluruh dunia. Salah satunya di tahun 2025 ini, alhamdulillah, hadu dibangun masjid dan nama masjidnya dengan nama Muhammad Nur. Boleh juga Nur Muhammad, Muhammad Nur. Dengan hitungan 6 bulan masjid ini terbangun berkat donatur, baik yang mewakafkan tanah dan yang mendonaturi dana pembangunan masjid. Jika membangun masjid hampir 3 tahun belum selesai masjidnya. Kok jendilanya ke mekung kadu. Alhamdulillah dijahin di 6 bulan. Lalu yang menjadi pertanyaan,
Apa jaminan? Jaminan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membangun masjid. Maka kalau kita ngelihat orang-orang Timur Tengah itu, jemaah Timur Tengah, daerah Timur Tengah, mereka itu mencari tempat untuk membangun masjid di Indonesia ini. Mereka gelontorkan dana ke Indonesia melalui yayasan. Kalau bisa tanpa menggunakan dana yang lain, dibangun masjid di Indonesia ini. Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Haji Zaroni datang ke kota Jawa. Memang beliau orang kota Jawa. Membangun masjid yang sebelumnya musola. Hati sebakal didapat bagi orang yang membangun masjid, sekalipun balak nesbia itu sangkah bohong. Terlepas kecil ataupun besar, di saat kita mendarmakan harta untuk membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, bakal dibangunkan satu bangunan rumah nanti di surga Allah bagi orang yang sudah pernah membangun masjid di alam dunia ini. Amin. Mak cukup amin. Wahai Hamdi kadu nutuk api mekung ngebangun. Pak Haji Zaroni dan keluarga sudah jelas. Semua sahabat Pak Zaroni di yaumul kiamah sudah pasti masuk surga. Amin. Akhirnya di dalam surga nanti ada satu bangunan rumah yang dipersiapkan oleh Allah untuk Bapak Zaroni. Kenapa? Waktu di alam dunia telah membelanjakan hartanya untuk membangun masjid. Terkadang masjid dibangun jama-jama donatur untuk seluruh masyarakat dengan nilai 500.000, 1 juta, 200.000. Terkadang temadan kok nutuk ngimpak gauh muat. Halo, betul tidak? Tertanam sifat bakhil. Untuk keluarga besar Bapak Muhammad Nur, berbahagialah kalian anak cucunya dengan lillahi ta'ala, dengan ukuran tanah yang luas, hindi gantaki dinilai rupiah, tanah hindi untuk di saat sekarang ini bisa dapat dikatakan 50 juta, 60 jutaan tanah di bagian depan. Kamplingan bagian Juyu Gawa ada 30, 50. Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Muhammad Nur lillah karena Allah mewakafkan tanahnya. Maka untuk yang telah mewakafkan tanah, ketika dia darmakan hartanya untuk dibangun masjid, maka akan mengalir sedekahun jariyah selagi tanah itu digunakan untuk ibadah. Meninggal dunia keluarga besarnya terus ngalir pahalanya, terus mendapati berbagai macam pahala. Semakin lama digunakan, semakin mengalir pahala untuknya. Bukan hanya di alam akhirat, tapi di alam kubur dia akan dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamsa di kilo 1 meter pakai kelaya. Mak ngeni. Kaca kini kekeni. Kegebang. Olen teliu jalan setapak. Bangi gawah tiangan.
lewat kanoh sikam. Siut. Khatong pemerintah berencana membangun jalan, gang, kebetulan berada di depan rumah kita ataupun bertepatan dengan lahan kita dengan ukuran 1 meter, lebar 10 meter. Apa yang kita katakan kantu payu intilah seda cok wakap ko agang wakap sebahi nyak mak ngedok kena hokesa neng siut ini palang patok ganti rugi lah. Adulah lina sadana adede lah. Lihat keluarga besar Bapak Muhammad Nur, lihat masjid di kota Jawa banyak terbangun. Kenapa? Banyak orang dermawan yang mau mewakafkan tanahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hanya Allah, infakkanlah, belanjakanlah rizki yang sudah kalian dapati, yang diberikan oleh Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum di antara salah satu kalian mendapati kematian. Jadi kalau mau berinfak dan berwakaf, upayakan oleh kita masih dalam keadaan hidup sebelum kita mendapati kematian. Semengkung meninggal. Kenapa kalau sudah meninggal harta melimpah ruah, berkaya bekak, tapi dia tidak mau berimpak? Siutnya luar biasa, pelit, Jet, begitu meninggal dunia baru sesalnya datang. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya aku masih bisa ditunda ya Allah, dan kumnya mati ya Allah, sedangkan keadaan sudah meninggal dunia. Mau apa kau kalau ditunda? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Aku mau berimpak, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf dan melakukan amal soleh. Tapi saat ini dia sudah mendapati kematian. Kina bidacok moloh ya Allah, Allah kenyakmi alam dunia. Penyesalan tidak ada artinya. Anda nisiut na jenuh. Begitu masuk ke alam kubur, sedekahun jariyah mak ngalir miya, harta berhak pekaya lamun duit banyak. Menyesal, minta kembali lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Kalaupun kau kembali, siapa yang mau menerimamu? Hamadu mati, dikoboh, tinggal, nyesal, minta balik lagi ke alam dunia. Begitu balik lagi, yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menerima kita? Istri, mak mungkin. Suami, mak mungkin. Beres nujuh, pulang kita dalam keadaan pakai kain kapan. Assalamualaikum. Belum dibuka pintu, dilihat oleh istrinya. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Datang hantu bapakmu. Jadi kepongkong abah dia. Aku suamimu, aku pulang. Aku mau berwakaf, mau berimpak. Apa kata istrinya? Maaf, jangan ganggu-ganggu lagi si Kam. Kutisa kadu mulang alam kam kadu bida. Si Kam jangan diganggu-ganggu lagi. Dibukakan kah pintu kita?
muat, pati ke lampu. Ke rumah sendiri nggak dibukakan pintu. Mau ke rumah tetangga. Selama ini baik sama tetangga, ngobrol baik, ngopi bareng. Assalamualaikum. Bakun kapas dipulang. Aku tetanggamu. Apakah tetangga akan bukakan pintu, matikan lampu? Tetangga enggak ngasih mie kadus. Dus. Nyak warga modus. Kadus lari. Kadus makna lima mie ustad. Ustad juga manusia. Luncat mone ustad. Apa kata ustad? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kau kepada Tuhanmu. Mak diterima ini ustad. Akhirnya apa? Teboh. Pagi ni sudah amulan sebegini. Oh, ni kadus lamban kodia. Buka kohango anda modus muat. Apa kata istrinya ustaz? Mohon dibantu. Mati abainya cuma dibingi tu bang hatung luar. Nah. Padahal suaminya. Bagaimana kalau datang lagi besok malam? Apa yang terjadi? Ustaz menyarankan beli jagung. Jagung, jana, kohe. Kesundana sangrai. Jangan pakai minyak. Sudah tutung jagung itu, antarkan ke atas kuburannya. Lalu tanamkan di atas kuburannya. Katakan kepada dia, dan niku moloh himekung jadi jagung. Kapan akan jadi jagung? Mula hoke sedang si maka Pak Haji Jaroni beserta keluarga dan keluarga besar Bapak Muhammad Nur, semoga rizkinya ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat ganda, dijauhkan dari berbagai macam pancabahaya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Selanjutnya tadi saran dari Bapak Haji Jaroni, gunakan masjid ini. Jemaah masyarakat Dusun 5, kalau sebelumnya masjidnya agak jauh, kan? Ganta hadu di depan ham, berkewajiban tetangga 40 rumah dari masjid ke samping kanan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Maka bagi yang dekat masjid, antarkan sholatnya ke masjid. Dan kuti hadu gede di lamban. Masjid hadu di depan. Yuhong amin da isa. Lewat masjid. Langsung makok berjamaah di masjid. Halo? Benar teguh masjid. Baru panik kalau di masjid sudah ada yang imam tidak lagi membaca usolli. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu boh? Wahabina. Apa mulai senangi peluang? Keboh. Mereka itu rajin berjamaah. Ham. Pak. Bapak-bapak. Ya. Pak. Kamu malas. Maka kalau berangkat berjamaah, langkahkan kaki kanan. Baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu
rahmatmu kepadaku. Bagi siapa yang masuk ke masjid sudah dalam keadaan curahan rahmat Allah. Belum datang waktu sholat berjamaah, laksanakan sholat 2 rakaat. Penghormatan kepada masjid disebut dengan sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid menjelang maghrib ataupun sebelum Jumat, masuk kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Masjid adalah tempat mulia, maka bagi wanita yang dalam keadaan datang bulan diharamkan berada di dalam masjid. Laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan punya hadas besar haram masuk masjid. Saking mulianya masjid. Ibu, ya kalau ke masjid, Ustaz, ini kan masjid, ya lagi datang bulan, apa kita liu depan lah, makaki. Ubang putihnya Kang Juyu. Tapi kalau bolak balik di sini sedang datang bulan, bolak balik di masjid ini, maka diharamkan bagi wanita yang sedang datang bulan tidak boleh bolak balik dan berada di dalam masjid. Hindari masyarakat hijau titip memperbincangkan urusan dunia di masjid. Tubang putih nunggu Isa dan agak ngebabah kok agak pahit. Nya kena 6.000 nya. Nya sampai nanom. Nya sampai ngarit. Coklat sekian. Kenapa? Urusan dunia tinggalkan, jangan sampai dibawa ke dalam perbincangan di masjid. Tapi kalau demi kemaslahatan masjid, boleh. Contoh, untuk kelanjutan pembangunan ini, agama ping, kepaki panen beno, kampus sekintal, pagi, boleh. Karena memang untuk kemaslahatan masjid. Tapi kini bapak kok pekaya dah, impak muat api muat. Ya kita kok panen masa sekian ton, maka dengan hitungan sekian puluh tahun amal ibadahnya sia-sia bagi orang yang memperbincangkan urusan dunia di masjid. Satu. Kedua, tidak dibolehkan terjadi transaksi jual beli di masjid. Saking mulia nih, naga-naga ko HP di masjid, naga ko jam, buat monesi atong pengajian juga, atong ini bu sendal, ini bu alat rematik, tegak, maaf mbak, pak. Kalau mau jual beli kami tidak boleh di sini. Silakan di tempat yang lain. Ya, masjid tempat mulia. Nanti kalau ada yang meninggal dunia, usung sembahyang jenazah nih masjid. Walaupun dia mak pernah di masjid. Karena kalau kesehariannya main acang-acang, mak pernah sembahyang di masjid, Jumatan muat, berjamaah, muat, ninggal, sembahyang kedipah, masjid. Waktu saya pernah di masjid, muat, sekali ke masjid, mati. Untung mati. Kenapa untung mati? Ia masuk dicoba kalau nggak mati. Mak koko ia di masjid. Sekali ke masjid, mati. Sekali ke masjid, digotong orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah yang aktif, itu cuma bisa halang di masjid.
sekali ini sedikit digotong. Jadi bapak-bapak, Pak, Ya. kalau ke masjid dan nunggu digotong belum. Kekuannya lagi dacok ngejimpang, masih bisa melangkah dan kamu duduk masjid kalau digotong belum apa ya? Koko masjid. Masuk. Kalau imam, Ustaz Muhyiddin imam, makmumnya di belakang, satu imam makmum silakan berapa banyak. Dia tidak sekali ke masjid di depan imam. Hebat jemaah. Pak pernah masjid sekali masjid depan imam. Kolom cecok, ya belum. Kolom menghadap kiblat, ya tenggega. Kesalli ala hazal maite, maka kepada ibu, bu, dorong suaminya. Jujun go. Sikit. Mengetek di masjid. Sikit. Islam mas. Sikit. Berjamaah fi hafalan 27 derajatnya. Jadi jangan kita sebagai peran istri tidak memberikan semangat kepada suami untuk sholat berjamaah. Agak Jumatan. Istri solehah. Aduh kedemi suaka ngaji gelu. Sepok ko hinjangnya. Dan saya tuka anda hukum. Suami kita mau sholat Jumat, ini sarungnya. Ini kawai ini. Sepok ko ke anda. Yang putih, bersih. Beli komodan di tahun. Walaupun ibu nggak wajib sholat Jumat, bagi seorang perempuan yang mempersiapkan diri untuk suaminya yang mau sholat Jumat, ibu dapat pahala besar. Jimuat, lain makku siap ke Ustaz. Kawai uat, injang uat, ketupung uat. Tapi memang bakas ko sa malas Jumat. Uat bakas malas Jumatan. Ayah dah. Selagi ngedul Jumatan. Mak denggok lapah mit Jumatan. Telu kali mak Jumatan munafik. Istrinya mengingatkan. Tidur minjak we. Aduh jam 11. Mandi lagi Jumatan, malah dia terusin tidurnya. Bangunin lagi kedua, Jumat kedua, nggak mau bangun. Jumat ketiga, nggak mau bangun. Malah suaminya kejelit matanya. Heboh, lima bebai ne ulir kain ke Jumatan. Apa yang terjadi? Kalau suami sudah 3 kali berturut-turut, mak denggok Jumatan, maka istrinya tidak lagi peduli kepada suaminya. Maka Jumatan muat, paham. Mati. Apa yang terjadi? Diabaikan dan dibiarkan oleh istrinya. Kenapa? Karena istrinya memilih diam. Karena daripada hidup, katanya Muhammad. Istri saja sudah tidak peduli kepada suami yang tidak mau Jumatan. Gunja Allah. Halo. Ibu-ibu. Bu. Ya. Ibu-ibu ini kalau semuanya diwajibkan Jumatan, Penuh. Betul. Penuh. Sama pun saya. Betul lah. Bebai ini diwajib ke Jumatan, berangkat semua. Atuh. Iya. Tapi perempuan tidak wajib Jumatan. Yang wajib laki. Benar. Keni kotak kumnya di makan. Jak pakai ini kotak kumnya. Nggak sedikit. Maaf ya, terima kasih malas-malas Jumatan. Dan kuti merasa kesinggung. Ngulang dia aja berheboh.
Api Ustaz naguna ceramah. Nyender sama Jumatan. Iya agama kung tentu ko suga. Hunja kiniko. Ya. Maka saya ngajak makmurkan Mas. Masjid Allahumma ftahi abwaaba rahmatik. Semoga masjid ini selalu dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk masjid ini saya ajak juga untuk terkumandang azan. Al-jafa'u kullal jafa man sami'a munadi Allah fala yujibu. Rugi di antara kerugian kalau ada yang mengumandangkan azan terdengar tapi kita tidak mau mendatanginya, maka kita termasuk orang yang merugi. Sayyidi Abaiko tukang hamdi takdir kami Allah berangkat haji, berangkat umroh, malas selama di tanah air berjamaah, nanti di sana pun akan malas berjamaah. Kenapa? Nah selamun sembahyang di hotel, uli di waktu Indonesia ini malas. Tapi kalau orang itu selama ini rajin ke masjid, begitu takbir menyertai berjamaah dia aktif, maka nanti ketika dia ditakdirkan oleh Allah berangkat haji dan umrah, sedikit pun dia tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Berapa derajatnya sholatul jamaah? Afdalu min sholatil fajr bisab'i wa isrina darajah. 27 derajatnya bagi orang yang berangkat sholat berjamaah dibandingkan sholat di rumah. Kalau perempuan lebih utama sholat itu di rumah, itu pun di sudut pojok. Nah, di ruangan tengah dia ada perempuan bagian sudut. Maaf di kembang telur. Sampai gimana buat kembang telur ngegantung. Memang telur itu selalu digantung bau. Ya, jadi iya. Ma pernah tandri. Ndok sahlu iya gede hudang kok harus digantung. Nah, Bu. Telur gagang. Nyanyi kembang tandoi gagantung. Perempuan di sudut dan depan TV. Jangan lagi perempuan sholat di depan kaca. Lemari. Makanya sekarang ada tuh disarankan punya mihrab. Kalau kita bangun rumah, balak kamar, ruangan tamu, kamar keluarga, ruangan tengah, nyanyi dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter atau 2 meter kali 2 meter untuk musola keluarga. Terkhusus untuk istri kita sholat di situ. Kena kamsapu balak lamban. Musola lamban meledok. Musola untuk istri kita di rumah meledok. Begitu tetangga keluarga kita ngamin bantu jaipa-ipa sikam nutup sembahyang di lamban kutipa nalapabung kita punya itu agak didipa aja. Ampun aduh ini jadi jaga oyo. Nah saya kan ada hadap lemahi sembahyang. Coba kalau rumah kita ada musolahnya. Nah, ini sembahyang ini bangimu ini dalam banmu. Musolahnya bangi bisa. Dia dengan wudhunya benar dia sembahyang dijak. Ya Allah, lamban mati sedok ni ibadah. Mabalau do rumahmu buat musolahnya. Kena. Bu. Yani musolah keluarga sehingga di situ nanti nyaman, istri ibadah pun nyaman. Tapi buat mulai bebai ni malas mulai. Mak sembahyang bebai. Wan bebai sembahyang.
kota Jawa. Kota Jawa saya alhamdulillah. Alhamdulillah. 27 derajat. Nih, urusan derajat itu kan urusan akhirat. Ukhrawi yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang urusan dunia. Bandingkan antara dunia dan akhirat, lebih memilih mana antara dunia dan akhirat? Alhamdulillah. Hambukti ko temen dukodo ya. Kita memang lain perkebunan di desa Sabah. Cuma saya gambarkan di petah gaul. Tahu petah? Tahu. Peti gede. Lain peti Cina. Petah ini kamu ngunduh mansa 10 empong. Begitu sudah diambil dari ladang, dapat 10 empong. Datang pembeli ke rumah kita. Berapa sekarang? 100. Apa kata kita? Dan 100 lagi cakap. Begini, kalau di rumahmu saya beli 100. Tapi kini antar kau di Kubu Batu 110. Kira-kira dijual di rumah apa mending dianterin ke Kubu Batu? Dijual di rumah apa dianterin? Kini angkan 100. Kini antar kau 110 berarti duitnya 1 juta 100. Pasti diantar ke Kubu Batu. Kenapa? Ada 10.000 dalam 1 M. Itu urusan dunia. Dan kami masjid salat berjamaah 27 derajatnya. Salat di rumah 1 yang didapat. Lebih baik dianterin ke masjid. Salatnya apa mending di rumah? Mendingan di masjid. Pak. Jawab nih, dugo kau di lamban Pak Rokaat, di masjid Pak Rokaat, di lamban kunut, di masjid pun, urusan akhirat. Maka saya mengajak makmurkan masjid ini untuk aktif sholat berjamaah, apalagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Gelu kaminja. Kalau sudah terdengar azan subuh, siapa yang paling cepat bangun? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu bangun. Bangunkan suami ibu. Masih tidak mau bangun. Ibu mandi. Setelah itu berwudu. Salat subuh. Suami belum bangun. Bangunkan lagi suami. Masih tidak bangun. Majak uai ikuti. Nahar cair. Merebus air. Hadu makunga uai. Lain disiram kok. Bangunkan suami minjak laginya aduh majak uai. Kemudian jalu mandi supaya ku seduko kopi. Masih belum bangun. Siram kok. Masih belum bang. Matahari muncul. Kok manuk aduh. Nyepok rezeki. Bakasnya lagi mengkung minjak. Mudah bagi perempuan membangunkan suami. Tidak sulit. Ibu, bagi perempuan membangunkan suami untuk bangun sholat subuh tidak sulit. Pegang dahinya. Jom kamu beli depan. Ya pedoh. Dahi ini juga. Bung. Minjak. Minjak. Minjak.
Bagun mak minja. Turun midadane. Minja. Mana ya? Bagun mak minja. Turun kami betongnya. Minja. Bagun mak minja. Turun. Pasti min. Sesuai kogao dengan suku masing-masing. Di Lampung minja. Sunda hudang. Tehudang dadana hudang. Tehudang betengna hudang. Tehudang Jawa. Minja itu ciri dari apa tadi? Tangi benar. Nada hebatnya. Di bapak-bapak ada nunggu subuhnya. Yang mantu kepaihannya. Tunggu diinjak komonnya. Saya cuping koki mak minja. Kita bayang duh muat mah. Jelas minja. Salat maaf. Selanjutnya dalam membelajarkan harta di jalan Allah, sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Boleh dibelanjakan secara terbuka. Contoh nih, Haji Zaroni yang menjadi donatur, boleh siapa sih ngebangun Pak Haji Zaroni dengan nilai uang berapa? Sekian, dengan terbuka. Tidak apa-apa. Kalaupun memang tidak bisa dalam terbuka, berikanlah dengan secara sembunyi. Sallallahu ala Muhammad. Boleh secara terbuka. Kenapa? Ngene pada balap, lium pedeng. Pas lelekan 2000 bekom gitu. Tutup kok. Kenapa? Aduh kok ada ya lium 2000. Maka saya bukti kok. Namun duit 2000. Ya duit 100. Duit 100. Bu. Ibu kalau ke pasar, masarnya berapa? Dondong. Gunung Sari, dikasih duit oleh suami 100.000. Nilai uang 100.000 kalau dibawa ke pasar kecil apa besar? Kecil. Dan duit 100-nya kini usung belanja di pasar, nilainya kecil, luni, lecek. Kiwari duit 100.000, bawa ke pengajian, bawa dalam pembacaan sholawat. Usung duit 100.000 ke masjid, luni api balak. Lama pernah akan mengusung 100. Halo, kimi pasok, api masa api 100.000 ni, masa api. Untung ini sedikit, ngebalakan duit. Mula duit 100, kau pernah berbabah cuma duit 2.000. Ngobrol cuma duit 2.000. Apa kata uang 100? 2.000. Nilai kamu itu kecil, kumal, lecek. Memang nasib saya kata uang 2.000. Nilai neluni, semembungnya sana, luni. Coba dulu kamu jadi saya kata uang 100. Bangi, ya, duit 100. Mulus. Pernah dia duit 100 lecek? Pernah muat? Duit 100 selalu mulus. Yang megangnya
tangannya Halus. mulus. Cuma balak. Hiku 2000. Tanah lode. Jamagi baso. Nilainya lat. Kecap. Mula coba gugonya. Api ini duit 2000. Terus. Saya walaupun 2000 terus. Berani. Ya bangga terus. Api si bangga kini ikut 2000. Terus. Kiselawat Nabi terus. Minyak selua terus. Yang paling lambat. Sekali luah macam selawat terus. Hari Jumat ke masjid terus. Minyak selua terus. Jadi banggakan. Esok dusuk di masjid terus. Niku gak pernah terus. Waktu kardus terus. Di kotak amal terus. Di masjid pernah kuliah niku mengedol terus. Kulit temada. Buat 2000. Walaupun nilainya kecil terus. Recek terus. Saya bangga terus. Baca selawat di masjid. Ikut terus. Umumnya ikut terus. Dan aku tak pernah menyisih terus. Indo. Nyasa diusungnya di pasar. Indomar, Alfamart, Mall, ada suka pasar malam, toko material, jual beli yang mahal. Kimi mesigit na sama pernah diusung. Terus, ada duit 2000 terus. Yang pantas ke masjid saniku terus. Kulaki, uliniku semakin ketumpung terus. Bukan ngomong ha? Atau pakai ketumpung. Betul. Main si usung tandung terus. Bawa bolok. Nasi usung yang sedikit. Hiko, depan tasnya Pak. Seko masjid di kuat mas mama ketumpung. Ketumpung ini. Maka kita pantas ko masjid sa makai ketumpung. Oh, main si usung tandung. Sesuai. Api yang duit 100. Kemundur dan ikut dia. Ane duit 100. Tapi yang di 2000. Sekalipun yang mak pernah diusungi masjid, mak pernah diusungi pengajian, tapi saya pernah selalu dimasukkan dalam wadah warna putih. Dikukuhnya dalam warna putih. Memangnya mak pernah di masjid, kalau pernah dibawa ke pengajian, tapi saya dimasukkan dalam wadah warna putih. Tapi saya tidak cukup selembar 2 lembar. Lalu kamu kemana kalau sudah masuk warna putih? Disesuaikan kulinya makai ketumpung, dikenikulah cuma memakai ketumpung di mana keselamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, nggak mungkin saya 2000 tuh. Saya gede kini komisi pakai ketumpung. Alhamdulillah. Jadi saya ini paling pantang ngukuh ke duit. Saya adu luah jak kantung saya. Maka sama ibu mana tadi yang sholawat. Saya konji kalau jadi imamnya duit 2000. Ibu masukin ya. Antang saya ngukuh ke duit saya adu luah jak kantung saya. Mana nanti panitianya? Tembak ya. Masukin nanti sama uang sholawat itu. Saya sama ragu-ragu. Bu, jangan ragu-ragu, ragu-ragu 100 nas. Benar mulang jajan langsung diganti. Lebih jangan. Mak yakin sama Allah sah. Ada dibaca. Aku tunggu sering. Ini maaf nih Pak Jitaroni. Ya.
Yakin Pak Haji, benar Pak Haji, tambah sedikit berkah, keluarga berkah, Amin. sehat walafiat, Ya. walafiat. Maka jangan ada keraguan membelanjakan harta di jalan Allah. Nah kalau memang kita mau berinfak, mau berwakaf terkait dengan pembangunan masjid, jangan sekali-kali membangga-banggakan diri bahwa itu semua adalah hasil saya. Nanti wala tabtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kita batalkan sedekah kita dengan selalu menyebut-nyebut kebaikan kita. Saya pastikan Pak Haji Darani dan keluarga tiang mak bakal beno cuti-cuti ngebinta mak jadi segitu dikimannya muat. Tapi ada juga yang tidak bisa menjaga, baru banyak lebih dari orang lain sampai nepuk dada terjadi masih di dalam muka ini. Mak jadi mesti kita kimaknya dan karena hidup ini saling membutuhkan, tidak bisa hidup ini mau hidup dalam keadaan sendiri. Besar hati Pak Haji Darani tadi kepada ibu-ibu, terima kasih yang telah bawa kopi, makanan sama masyarakat, membantu tenaga, nimbun dan sebagainya. Artinya apa? Sungguh ini donaturnya Pak Haji Darani, tapi beliau tidak pernah menghapuskan dari peran seluruh masyarakat yang ada di sini. Betul-betul? Oke, sama dato agar negalan-negalan. Jadi contoh, saya ceramah. Apakah saya ceramah tidak butuh kepada pendengar? Betul. Butuh. Mak pernah saya ceramah negalan. Hadirin yang saya hormati, mengenai siapa-siapa kebutuhan butuh pendengar juga butuh penyampaian. Coba yang ngisi negara. Berarti butuh dengan orang lain. Dulu di Sekeji di Sakana. Bahula, Tumbai, Bareto. Posisinya di ladang, lain di perkampungan. Tapi tiang lagi membuka, belum ada musola, tapi semangat berjamaah ada. Musimlah kopi, sepakat membangun musola. Kata 3 orang ini, dari saya kata Musa 1 kintal kopi, Ane Ibrahim nyak sekintal kopi, kata Sakir saya 5 kintal. Jual, kebangun musola. Begitu sudah musola dibangun, yang jadi imam menguasai bacaan Al-Quran baik adalah Musa dan Ibrahim. Sakir keterbatasan agama sehingga dia rajin jadi makmum saja, tapi dipenyin kami Sakir. Setiap Musa jadi imam membaca surat Al-A'la, Ibrahim jadi imam suratnya Al-A'la. Kenapa? Karena di penghujung ayat ada nama mereka berdua. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Subuh Ibrahim imam ayat ehna, Musa Isa imam suratnya henna. Maghrib namanya Sakir mikir Musa Ibrahim selalu disebut jauh belah. Musa imam, Ibrahim disebut belah. Ibrahim imam, Musa disebut, padahal mereka ini sekintal, nyak 5 kintal mak disebut. Hanya Sakir. Apa kata Sakir? Habis Isa ini akan aku tegur. Pecahane gelak kau juga diusung oleh Sakir. Ngenah gaya dia. Yang 5 kintal mak disebut. Selesai sholat Isa. Musa, ujung Pak. Jadi, musola ini dibangun anda siapa? Hang telu.
Piku nyumbang tirahin sekintal. Piku Musa sekintalnya 5 kintal. Api bidane gelah ko di magelah ko. Piku Imam Musa diusung. Piku Musa Imam gelahnya Ibrahim diusung. Nyak Sakir 5 kintal. Mekung pernah diusung anda kutip. Kedehem Musa. Subuh nanti usung gelah ko. Kalau mau diusung, kubongkar musola. Nada him mana? Mana kuti 5 kintal sesuci. Akhirnya sepakat. Besok subuh kata Musa gelekan mohim. Terserah niku him. Agak diusung api muat. Mak diusung ubuh musola. Kenying kau wahim mana Sakir. Begitu subuh datang, Sakir bergegas. Kuning abang demi sebelah ini disebut. Musa, komat. Ibrahim, Imam. Biasa sudah baca Fatihah, baca surat Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafatil dzikra. Sakir sudah tahu ayat ini, pasti ujungnya engong becong awalnya. Is wal akhiratu khairu wa abqa. Mulai Sakir sudah mendekati. Inna hadza la fi subil ula. Ibrahim bingung. Usung api dah. Bawa apa jangan? Bawa apa jangan? Iku usung menyalahi Al-Quran. Mak usung. Masalah mati. Penuh pertimbangan dibulak balik sehingga Ibrahim spekulasi membawa nama Sakir. Inna hadza la fi subil ula sufi Ibrahim wa Musa wa Sakir. Senyum Sakir. Aduh Allah belah kudus. Senang betul ya. Begitu selesai sholat, apa kata Sakir? Coba dan nambi-nambihin ke keramik musolah. Karena gelahnya diurus. Maka ibu, pak, kalau kita sudah berbuat kebaikan, hindari yang akan membatalkan perkara yang dapat merusak daripada urusan apa yang sudah kita belanjakan. Mudah-mudahan Bapak Haji Zaroni dan keluarga besar Muhammad Nur selalu dalam lindungan Allah, terjaga hatinya, tidak pernah ada dalam ungkapan, selalu membangga-banggakan apa yang sudah dilakukan, sehingga nanti kelak di yaumul qiyamah baitan fil jannah akan didapati di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu, aduh kekeseh waktu hagaloh ya, jam 12 kurang 1/4 butuh bang benoham bubar jam 12, sedangkan datang waktu zuhur, akhirnya beno kogok lamban mengakhirkan datang waktunya sholat. Kalau bisa sholat itu lebih utama di awal waktu. Ustaz, saya di kedok nih agak becong istiqomah sembahyang, tapi gula nih kedok kuat dah. Mula kedok sembahyang di belang beton. Apa cahan nih Ustaz? Biar istiqomah. Mak agak lagi ngaku gampang sholat, mudah.
Sudah. Doanya Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, minta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah salat termasuk kepada keluarga. Yang kedua, biar hamba ngaku gampang lagi sembahyang, laksanakan salat awal waktu 40 hari 40 malam di hitungan awal waktu. Kalau sudah 40 hari 40 malam di mana datang waktu awal sholat dan setiap itu langsung sholat, maka dipastikan orang itu akan istiqomah sholat. Dan maksud saya 40 hari gidang dan putus-putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggalkan semua urusannya, geluk benyuluk sembahyang. Asar, Allah, tanggalkan sembahyang. Maghrib 40 hari 40 malam awal waktu beno midudine mak bakal ngepu gampang lagi urusan sembahyang. Bisa? Insyaallah. Insya. Namun sekali lagi adin seminggu kemudian mulai kendor lu, baru mau rajin males lagi. Maka kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sholat 5 waktu. Maka masjid ini sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud. Maka datanglah ke rumah Allah, laksanakanlah sholat di rumah Allah, laksanakanlah ibadah di masjid. Dipastikan nanti kita akan istiqomah, salah satunya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pesan terakhir, kalau ada yang azan di masjid, kebetulan nadanya tidak bagus, tapi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan mewadah apamu bangun medok henggok lagu salah nabang lah hayya ala sholah. Nah, salah lapasnya hurufnya makas azan dan hadus sokok zaman nak bang syukur saya bang di syukur hadus syukur saya bang wadah syukur dia bang pengen syukur benar syukur bang lagi sokok ya azan dan kamu wadah saya azan mak bangi lah mak pas lah. Kenapa? Masih syukur ada yang azan. Apa kita udah sebang yang azan itu sudah tentu sholat di masjid, daripada orang itu menilai ngewada nyela bang di masjid muat kaca seipa kaca sebang api kaca senyela kaca saya bang. Maka kepada lingkungan masyarakat jangan nyasa agak bang tu bang moto benar dan bang agak alis agak muat agak bangi agak muat lagu ni bang asal dan kebablasan lauham lagu ni. Ya, mudah-mudahan yang terkumandang azan rajin azan diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Nanti akan dibarengkan dengan Bilal, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengajian Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada bait yang terakhir, didiklah siapa bu? Anak-anak kita, anak-anakmu kita didik, karena yang berperan mendidik paling besar dalam rumah tangga bukan melainkan suami, tapi peran besar adalah seorang ibu, terutama Muslimat Nahdlatul Ulama. Terakhir ada cerita pendek. Ibu ini punya suami. Perang besar, ribut,
agak cerai. Anaknya 3 sudah berangkat semua sekolah. Sehingga mereka berdua sepakat, kita cerai saja. Apa kata suami dan istrinya? Urusan anak, kita nunggu anak pulang sekolah. Ya sudah, pulanglah yang SD. Nah, ya, emak sama bapak ini rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, ya, Pak, kau mau ikut ibu apa mau ikut bapak? Kata anaknya ini, saya ikut ibu aja Pak. Sudah, kalau mau ikut ibu. Kedua anak SMP mulai didudukin lagi. Nah, bapak sama ibu pun sudah diceritakan, rumah tangga sudah tidak bisa diselamatkan. Artinya apa? Sikap harus sepakat agak kesianan. Itu akan nutup emak, apa yang nutup bapak? Yang nutup ibu kau. Aduh uang. Yang SMA pulang. Nah, bapak sama ibu juga mau cerai. Ini urusan rumah tangga sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu mau ikut ibu apa mau ikut bapak? Yang SMA menyatakan sikap ikut ibu. Apa kata bapaknya? Kalian bertiga ikut ibu, bapak juga ikut ibu. Nah, ibu ya, harus ikut ibu. Nah, jadi tinggal ketiga memaknai cerita mah. Tutup ibu. Midi pak arah nih ibu. Nah, sejelas demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.